nonton, jangan lupa like dan subscribe. Pantau terus videonya ya guys. Halo adik-adik, kembali lagi di channel Eleven Project. Kali ini kakak Devi Ajeng dibantu oleh Bapak Wahidu Sawal SPD lulusan STKIP Al-Hikmah Surabaya akan membahas materi pada kunci jawaban pada tema 4 kelas 5 SDMI tentang sehat itu penting, subtema 2 pembelajaran 3. Nah, di sini langsung saja adik-adik masuk ke halaman 65 ya. Sebelum itu, pastikan adik-adik membaca pantun yang ada di atasnya itu. Nah, setelah itu mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Seperti yang kita ketahui, pantun di atas yaitu bersaja AB-AB karena memiliki dua akhiran yang berbeda, A dan R. Jadi di sini disebut akhiran AB-AB. Nah, kemudian yang kedua yaitu dua baris pertama berisi sampiran, lalu baris paling bawah berupa isi. Nah, berikutnya soal nomor 2. Soal nomor 2, identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas. Nah, jadi kalau kita identifikasi sampiran di atas berisi kalimat saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sedangkan isinya yaitu sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, itu adalah referensi jawaban untuk nomor 2 ya adik-adik. Nah, berikutnya kita memasuki soal nomor 3. Nah, apa amanat pantun di atas? Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa pantun di atas yaitu pesan agar kita lebih rajin berolahraga agar tubuh sehat dan peredaran darah lancar. Nah, soal berikutnya, buatlah sebuah pantun, lalu identifikasilah ciri-cirinya. Presentasikanlah pantun buatanmu di depan kelas. Nah, di sini kakak membuat pantun yang bunyinya seperti ini. Adik-adik bisa mengeksplorasi atau membuat pantun sendiri ya, sesuai dengan imajinasi adik-adik. Makan ketupat dicampur santan. Habis makan langsung tidur. Tidur sehabis makan tidak dianjurkan sebab bikin kesehatanmu hancur. Nah, itu adalah referensi pantun yang kakak buat ya. Berikutnya adik-adik bisa melanjutkan ke halaman 67 sampai 68. Di bagian ayo berlatih nomor 1, identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Nah, pastikan adik-adik sudah membaca bacaan tentang Pak Damar ya. Nah, jadi di situ ada cerita tentang Pak Damar. Kita disuruh untuk mengidentifikasi interaksi manusia dan lingkungan dari bacaan tersebut. Nah, di sini pelaku sebagai manusia yaitu Pak Damar, sedangkan lingkungan yaitu bahan kayu. Jadi, jika dibuat kalimat jawabannya seperti ini. Berdasarkan cerita dari Pak Damar sebagai pemroduksi sandal dengan bahan dasar kayu, maka terjadi interaksi antara manusia yaitu Pak Damar dengan produk yang dibuatnya berupa sandal yang dibuat dari bahan kayu. Nah, di mana kayu ini berlaku sebagai lingkungan ya adik-adik. Oke, berikutnya yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Nah, jadi apa sih pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat? Nah, jadi jika dilihat dari bacaan di atas, dapat diketahui interaksi manusia dan lingkungan akan memberikan dampak baik apabila dilakukan dengan benar. Misalnya, Pak Damar memanfaatkan kayu untuk bisnis sehingga menghasilkan uang. Selain itu, produk yang dibuat Pak Damar ini bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah para customernya atau para pembelinya. Jadi, Pak Damar kan memproduksi sandal. Dampaknya bagi masyarakat itu
dapat membantu memperlancar peredaran darah masyarakat yang membeli atau konsumennya. Namun dengan pemanfaatan kayu ini, pemasok harus melakukan reboisasi agar hutan tidak gundul dan tidak terjadi bencana. Nah, itu adalah contoh atau referensi jawaban untuk nomor 2. Oke, kita lanjut pada soal nomor 3. Apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Coba jelaskan. Nah, jadi apa sih manfaat usaha Pak Damar? Seperti yang kita ketahui, Pak Damar memiliki usaha sandal yang berfungsi untuk memperlancar peredaran darah. Jadi, manfaat usaha Pak Damar yaitu untuk membantu memperlancar peredaran darah melalui produknya berupa sandal. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Pak Damar memberikan saran kepada pemasok kayu agar melakukan reboisasi agar hutan tidak gundul dan pohon yang ditanam dapat dimanfaatkan kembali untuk digunakan beberapa tahun kemudian. Soal nomor 5. Langsung saja, apa sih hubungan atau ketergantungan dalam bacaan di atas? Ada ketergantungan terjadi antara manusia yaitu Pak Damar yang membutuhkan kayu untuk bahan baku bisnis yang digeluti. Oke, kita langsung memasuki halaman 69 yang bagian ayo menulis. Pastikan adik-adik sudah membaca bacaan tentang pemilihan ketua RW itu ya. Nah, ada soal untuk menyebutkan peran serta kamu dalam pemilihan RW di lingkungan kamu. Yang pertama, adik-adik itu bisa berperan dengan membantu membersihkan tempat pemilihan RW, membantu menyiapkan konsumsi untuk peserta atau undangan, membantu menata kursi di ruangan, membantu menyiapkan sound system, hingga menjaga tempat parkir. Itu adalah beberapa contoh peran yang bisa adik-adik lakukan dalam rangka pemilihan ketua RW. Selain itu, adik-adik juga bisa menambahkan peran-peran lainnya yang menurut adik-adik bisa dilakukan dalam pemilihan ketua RW tersebut. Nah, berikutnya kita masuk ke halaman 70 ya. Mari kita buka halaman 70. Di bagian ayo mengamati di halaman 70 itu, yang pertama kan adik-adik disuruh untuk membuat kelompok. Nah, kemudian melakukan pengamatan terhadap pengambilan keputusan. Soal yang ketiga yaitu buatlah laporan singkat mengenai hasil pengambilan keputusan tersebut. Nah, di sini kakak memberikan contoh laporan hasil pengambilan keputusan pada pemilihan ketua RW. Nah, contohnya di sini laporan pemilihan RT atau RW di bagian titik-titik, adik bisa mengisi nomor RT dan RW-nya. Kemudian dimasukkan juga tanggal pelaksanaan sesuai dengan tanggal pelaksanaan pemilihan tersebut ya. Berikutnya yaitu pemilihan RT atau RW dilakukan di aula balai desa titik-titik, disesuaikan diisi nama desa adik-adik tinggal dan bisa ditambahkan nama dusunnya juga. Kemudian peserta yang hadir berjumlah 25 orang. Bisa disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir dalam pemilihan yang dilakukan di desa adik-adik. Adapun daftar peserta yang hadir sebagaimana berikut ini. Jadi adik-adik bisa menambahkan daftar peserta yang hadir dalam pemilihan tersebut ya. Misalnya kan ada absensi, misalnya tidak ada juga tidak masalah, tidak perlu diisi. Berikutnya yaitu daftar calon RT atau RW yang mendaftar. Jadi adik-adik bisa menambahkan nama-nama calon yang mencalonkan diri sebagai RT atau RW dalam pemilihannya. Nah, kemudian dari daftar calon yang mendaftar, setiap nama mendapatkan suara yang berbeda-beda. Adapun yang mendapatkan suara pemilih terbanyak yaitu titik-titik, sebutkan nama pemenang dari pemilihan RT RW tersebut. Nah, berikutnya
Sehingga dengan hal ini diputuskan bahwa Pak titik-titik ini resmi ditetapkan sebagai RT berapa atau RW berapa. Nah, berikutnya masuk ke halaman 71. Ayo berlatih ya. Nomor 1, bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang bisa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan bermusyawarah. Yang kedua bisa dengan melalui pemungutan suara. Berikutnya, apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Yang pertama, misalnya pemilihan kepala desa, kemudian penentuan jadwal ronda malam, hingga pemilihan ketua RW atau RT. Bisa juga pemilihan ketua Karang Taruna. Nah, soal berikutnya, bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga? Nah, sebagai warga, kita bisa menunaikan tanggung jawab dengan bergotong royong bersama masyarakat. Selain itu, kita juga bisa dengan hidup rukun berdampingan dengan warga lainnya. Bisa juga dengan memberikan hak pilihnya dalam pemilihan. Selain itu, bisa juga dengan menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan. Misalnya ada tugas ronda malam, kalau kita datang sebagai petugas ronda, kita sudah menunaikan tanggung jawab sebagai warga. Nah, kemudian soal nomor 4. Sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, kita bisa membantu kegiatan kebersihan lingkungan atau kerja bakti. Selain itu, kita juga bisa membantu kegiatan yang diselenggarakan oleh desa, RT atau RW, atau kelurahan. Misalnya ada kegiatan pemilihan atau ada kegiatan lomba 17 Agustus. Kemudian bisa juga dengan mengamati jalannya kegiatan pemilihan. Nah, di situ adik-adik bisa belajar cara bermusyawarah dengan mengamati terlebih dahulu. Nah, kemudian soal berikutnya yaitu ayo renungkan. Apa sih yang sudah adik-adik pelajari dari pelajaran hari ini? Nah, seperti yang kita tahu, hari ini kita sudah belajar tentang interaksi manusia dan lingkungan, serta mengetahui peran sebagai peran serta siswa dalam masyarakat. Usai pembelajaran ini, saya akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, ilmu yang sudah didapatkan diterapkan dalam masyarakat ya. Nah, berikutnya yaitu bagian kerjasama dengan orang tua. Di sini, adik-adik disuruh untuk menyebutkan nama desa tempat tinggalmu. Siapa nama kepala desanya, terus nama RW-nya siapa, terus nama ketua RW setiap desa itu siapa saja. Adik-adik bisa meminta bantuan kepada orang tua maupun kepada perangkat desa yang ada di dekat rumah adik-adik sekalian. Nah, itulah referensi jawaban yang kakak bisa rekomendasikan. Adik-adik bisa mengembangkan kunci jawaban sendiri sesuai dengan imajinasi